Jemaat yang terkasih, selamat malam dan selamat beribadah bagi kita sekalian. Bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan dalam persekutuan bersama Kristus melalui ibadah keluarga yang kita lakukan saat ini. Mari kita persiapkan hati untuk masuk dalam kekudusan bersama Allah. Jemaat, mari kita bersaat teduh secara pribadi sejenak. Pertolongan Tuhan adalah hal yang tidak bisa diragukan lagi kebenarannya. Ia adalah sosok yang dapat menggunakan hal-hal apa saja dan juga situasi-situasi yang bahkan mungkin tidak pernah terpikirkan oleh manusia untuk menunjukkan kuasanya yang ajaib. Namun, sebagai manusia yang terbatas, kita seringkali meragukan, bahkan kurang memahami maksud pertolongan Tuhan itu. Hari ini kita bersama diajak menghayati tema menghargai hidup. Kiranya Allah, Sang Sumber Kehidupan, berkenan menerima peribadahan kita saat ini sebagai ungkapan syukur atas perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Mari kita berdiri dan menghadap Allah untuk mengangkat pujian dari Gita Bakti 16, bait 1 dan 2. Kita berdoa. Kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa, Pencipta langit dan bumi. Tak terhitung banyaknya berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang tetap setia melawat kami, sekalipun seringkali kami tidak setia, bahkan juga mengecewakan hati-Mu. Ampunilah dan baharuilah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami pun di dalam hidup ini dapat senantiasa meneladani-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan bersekutu dan di dalamnya kami pun akan membaca dan merenungkan firman-Mu, serta memuji-muji nama-Mu yang agung itu. Kuduskanlah kami ya Tuhan, agar kami layak untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Jemaat, kita akan membaca Mazmur 67, ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-8.
secara berbalasan. Mazmur 67 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-8. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau mazmur bagimu, Yesus, karena kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi, kebenaran sampai menembus awan-awan. Ditinggikan dirimu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan dirimu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Silakan duduk. Bapak, Ibu, pemuda, teruna, anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, marilah sekarang kita siapkan Alkitab yang ada di rumah kita masing-masing. Kita buka bacaan Alkitab yang menjadi dasar perenungan firman Tuhan pada malam ini dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai ayat ke-7. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kalau sudah kita temukan perikop bacaan, biarlah Alkitab kita tetap terbuka. Demikian juga hati, jiwa, roh kita terbuka untuk menerima lawatan firman Tuhan. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus agar kita dimampukan mengerti, mentaati kehendak Tuhan lewat bacaan firman Tuhan pada malam ini. Kita berdoa. Kami datang dalam satu persekutuan umat kepunyaan-Mu, ya Allah, yang sujud sembah di dalam ibadah keluarga Jemaat Charis Pulau Gebang, Jakarta. Kami bersyukur, ya Tuhan, oleh pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna menjaga melindungi keluarga kami, sehingga pada malam ini kami bersahati menyembah Dikau dalam roh dan kebenaran, dan menerima kembali pengajaran firman Tuhan yang memperkaya kehidupan kerohanian kami untuk melanjutkan perjalanan perjuangan iman kami di dunia penuh pergumulan ini. Mari, ya Tuhan, bimbinglah kami oleh kekuatan Roh-Mu agar kami beroleh hikmat pengertian yang daripada Tuhan
untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat bacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, agar kami layak berada di sekitar kekudusan firman-Mu di malam penuh berkat ini. Sekarang berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Allah, karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang kudus, kami berdoa, mohon pertolongan Roh Tuhan. Amin. Jemaat, saya undang berdiri untuk kita menghormati firman Tuhan. Kita akan baca Kitab Kejadian 2 ayat 1-7 yang menyatakan demikian. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakannya, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Jemaat, silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, tentu kita sangat akrab dengan slogan yang begitu dekat dengan dunia olahraga dan dunia pendidikan, yaitu slogan yang menyatakan mensana in corpore sano. Kalimat dalam bahasa Latin yang mempunyai arti dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Artinya saudara-saudara bahwa latihan fisik adalah bagian penting atau esensial sekali dari suatu kesejahteraan mental dan psikologis seseorang. Mengapa kita perlu merawat tubuh yang sehat dan jiwa yang kuat? Karena hidup kita sangat berharga di pandangan mata Allah. Yesaya 43 ayat 4 katakan, Yesaya 43 ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku, mulia dan aku mengasihimu. Manusia menemukan keberhargaan dirinya ketika dia memahami dengan baik dan benar apa atau tujuan apa Allah menciptakannya. Tidak lain dan tidak bukan adalah tujuan yang teramat mulia. Hal itulah saudara-saudara yang tersirat, yang akan kita temukan dalam bacaan Alkitab kita pada malam ini dari Kejadian 2 ayat 1-7. Saudara-saudaraku, kisah penciptaan manusia pertama memang mempunyai daya tarik yang luar biasa, karena manusia pertama diciptakan langsung oleh Allah, tanpa adanya hubungan badani antara laki-laki dan manusia. Kemudian materi yang dipakai Allah adalah debu dan tanah. Setelah itu Allah memberikan nafas hidup setelah dibentuk tubuh manusia. Allah memberikan nafas hidup melalui hidungnya sehingga manusia menjadi makhluk hidup, bukan lagi patung. Satu hal yang patut kita perhatikan saudara-saudara adalah setiap kali Allah mengerjakan seluruh karya ciptaannya selalu diawali dengan kalimat berfirmanlah Allah. Tidak terkecuali saat Allah menciptakan manusia. Setidaknya ada 3 tahap saudara-saudara
di mana Allah menciptakan manusia. Tahap pertama, ketika Allah berfirman dalam Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kejadian 1 ayat 26. Di sini saudara-saudara, Allah sedang membangun atau merancang bangun manusia atau bentuk manusia yang begitu indah, begitu unik, yang merupakan bagian dari rohnya, yang bukan hanya seluruh organ tubuhnya bisa bergerak dalam sinergisitas yang amat baik, yang amat tertata, tapi lebih dari itu saudara-saudara, manusia dapat berinteraksi dengan Tuhan, manusia dapat bercakap-cakap, bersendagurau, bermain-main di Taman Eden. Itu tahap pertama saudara-saudara, bagaimana imago Dei, gambar Allah melekat dalam diri manusia. Tahap kedua saudara-saudara, ketika Allah membentuk tubuh manusia dari materi debu dan tanah. Ada makna saudara-saudara mengapa Allah memakai materi debu dan tanah saat Ia menciptakan manusia. Kan bisa saja Allah pakai materi yang lain. Kenapa Allah pilih materi debu dan tanah? Ini mau mengatakan saudara-saudara bahwa sekalipun manusia dijadikan menurut rupa dan gambar Allah, imago Dei itu ada dalam kedirian seorang manusia, sehingga menyebabkan dia menjadi makhluk mulia melebihi makhluk ciptaan lainnya, yang terwujudkan dalam diri manusia selalu ada kekuatan intelektualitas, berpikir, juga keindahan spiritualitas, kerohaniannya, akal budinya, dan lain sebagainya. Tapi harus diingat bahwa ada perbedaan kualitas antara Tuhan Allah Sang Halik dan manusia ciptaannya. Dan ini harus diingat oleh manusia, siapa dia dan siapa Sang Halik. Jangan diputar balik, jangan salah ambil posisi. Bahwa kita sebagai ciptaannya tidak bisa dan tidak kuasa untuk mengatur Sang Halik kita. Namun demikian saudara-saudara, kita tetap bersyukur. Sekalipun tubuh manusia kita begitu rentan, begitu rapuh karena kita terbuat dari tanah dan debu tadi, tapi Allah yang Maha Kekal menciptakan manusia bukan hanya dengan karyanya, tapi juga dengan kuasanya. Nah, ini yang patut diingat oleh kita, bahwa kita diciptakan bukan hanya oleh karya perbuatan tangan Tuhan, tapi juga oleh kedahsyatan kuasanya, firman-Nya bahkan. Itu hal kedua saudara-saudara. Lalu tahap yang ketiga yang terakhir adalah ketika Allah membuat jiwa manusia dengan cara yang luar biasa, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Ayat ke-7. Sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup, the living soul, jiwa yang hidup. Maka jadilah manusia sebagai makhluk roh yang memiliki jiwa, dan jiwa itu tinggal dalam tubuhnya. Hal inilah saudara-saudara yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan lainnya. Walaupun tubuh manusia ini rentan karena terbuat dari debu dan tanah, tapi manusia memiliki roh yang berasal dari Tuhan. Kita tahu saudara-saudara bahwa Allah adalah roh, dan roh itu sekarang ada dalam tubuh manusia, menghidupkan tubuh jiwa raga manusia. Jika Allah menciptakan manusia sedemikian luar biasa, maka dapat kita pahami saudara-saudara mengapa Allah tidak hanya mau membedakan manusia dengan makhluk ciptaan lainnya tanpa alasan, tapi juga Allah mau memakai manusia untuk mewujudkan maksud-maksud rencana yang teramat mulia atas seluruh ciptaannya yang lain. Di sini saudara-saudara kita menyadari betapa kita sebagai manusia adalah masterpiece Allah. Jiwa manusia bukan hanya makhluk jasmani atau tubuh daging, bahwa manusia bukan hanya makhluk jasmani atau yang terdiri dari tubuh dan daging, tapi juga kita adalah makhluk rohani. Pemahaman ini saudara-saudara akan mengarahkan orientasi hidup manusia.
bukan saja pada pencapaian suksesi berkarya, tapi juga saudara-saudara bagaimana manusia membangun kekuatan relasi yang intim, yang sangat intim dengan Sang Khalik penciptanya. Hal ini saudara-saudara yang membuat manusia memiliki keberhargaan hidup di mata Sang Khalik. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, berangkat dari ulasan teologis tadi tentang karya cipta Allah atas manusia pertama, kita disadarkan bahwa hidup manusia yang berawal dan berasal dari ketiadaan tadi, debu dan tanah, nothing tadi saudara-saudara, namun di tangan kuasa Allah dilayakkan menuju pada atau menjadi something, punya nilai, menjadi sesuatu yang bermakna guna. Artinya saudara-saudara, di luar Allah kita bukan siapa-siapa. Tanpa Allah kita tidak mampu berbuat apa-apa, dan meninggalkan Allah kita menjadi nothing, bahkan akan menjadi lebih hina dari butiran debu. Orang yang menghargai hidup pasti akan mengakui bahwa nafas hidupnya adalah dari dan milik Tuhan. Artinya dia hidup hanya karena kemurahan dan pengasihan Allah. Itu sebabnya dia menyadari bahwa setiap tarikan nafasnya adalah pengucapan syukur, karena Allah begitu baik, Allah begitu luar biasa memelihara hidupnya. Dia menyadari bahwa segala berkat yang ada padanya diperoleh daripada Tuhan, sumber segala berkat kehidupan. Sehingga dia tidak hanya berupaya untuk menjadi manusia sukses, tapi juga pribadi yang bernilai, berharga bagi sesama, terlebih khusus bagi kemuliaan Tuhan, selagi nafas masih dikandung badan. Itu saudara-saudara makna teologis tentang keberhargaan diri manusia. Ketika dia masih hidup, dia harus menyatakan nilai-nilai kehidupan yang demikian berarti bagi sesama, bahkan juga bagi kemuliaan Tuhan. Saya mungkin ambil satu ilustrasi saudara-saudara, apa beda hewan babi dengan sapi atau kerbau. Ya, babi itu saudara-saudara kita tahu hewan yang semasa hidupnya bikin repot, dalam pengertian kotorannya bau, makanannya pun bau, pokoknya tidak ada sesuatu yang istilahnya berguna selagi dia masih hidup. Dia baru berguna kalau sudah mati. Ya, jadi brenebon, babi rica, gitu kan, babi kecap, ya, tino ransak dan seterusnya. Tapi sapi, saudara-saudara, walau dia masih hidup, dia sangat berguna tenaganya. Dia memberi kegunaan lewat susunya untuk kesehatan tubuh manusia. Bahkan sampai mati, dagingnya juga masih berguna. Jadi rendang sapi kan begitu ya. Itu artinya apa saudara-saudara? Kita mau berguna saat kita hidup, atau kita mau berguna ketika kita sudah mati? Di sini kita ditantang oleh firman Tuhan. Apa makna kehidupan kita? Di dalam keberhargaan diri sebagai manusia yang diciptakan Allah dengan begitu luar biasa dalam keunikan tadi. Saya teringat saudara-saudara akan seorang filsuf yang bernama Plato. Plato pernah mengatakan saudara-saudara bahwa tubuh manusia itu adalah penjara bagi jiwa. Tubuh manusia ini penjara bagi jiwa. Karena itu tubuh itu boleh dirusak. Tubuh itu boleh dipakai sesuka hati, karena tubuh ini menyimpan berbagai kejahatan. Tubuh ini harus dimusnahkan supaya roh dan jiwa tetap jernih, tetap murni, karena akan kembali ke alam adikodrati. Saudara-saudara, sangat jelas ini bukan pandangan Kristiani. Ajaran Alkitab menegaskan bahwa kita harus merawat tubuh, sekalipun mungkin tubuh kita mengalami kemerosotan stamina karena faktor usia, karena beban pergumulan yang begitu berat, sehingga banyak penyakit yang tersimpan dalam tubuh kita. Tapi kita ingat saudara-saudara, Rasul Paulus katakan dalam 2 Korintus 4 ayat 16, 2 Korintus 4 ayat 16 katakan, sebab itu kami tidak tawar hati, sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot,
namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke sehari. Manusia lahiriah dan manusia batiniah tetap berharga di mata Allah, karena dalamnya Allah titipkan rohnya. Olehnya saudara-saudara, Allah inginkan kita merawat tubuh jasmani dan rohani kita, supaya lewat tubuh kita ini terpancar atau memancarkan roh dan kemuliaan Allah. Karena 1 Korintus 6 ayat 19-20, 1 Korintus 6 ayat 19-20 katakan, tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang diam bersemayam di dalam kita, dan bahwa hidup kita bukan milik kita sendiri, sebab telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar oleh Allah. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh kita ini. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan biarlah memberi kekuatan pada kita untuk terus merawat kesehatan tubuh ragawi tapi juga rohani kita, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Kita jangan hanya menjaga merawat tubuh jasmani kita, tapi juga tubuh rohani kita dikenyangkan oleh firman Tuhan, dikenyangkan oleh roh Tuhan, supaya baik jasmani maupun rohani kita kuat menghadapi peperangan rohani di tengah dunia yang penuh dengan ancaman ini. Dan kita percaya saudara-saudara, ketika kita merawat kehidupan yang bermakna guna bagi sesama, bagi Tuhan, bukan hanya diri kita yang terberkati, tapi juga keluarga kita dan semua orang yang kita kenal dan mencintai kita akan menerima berkat Tuhan. Di dalamnya Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita menyambut firman Tuhan dengan pujian Gita Bakti 282 bait 1 dan 2. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita bersahati dalam syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena pada malam ini firman-Mu memberikan pengajaran iman kepada kami tentang keberhargaan diri kami yang Engkau ciptakan sedemikian unik dan luar biasa. Dengan tangan kuasa-Mu, Engkau membentuk kami dan menghembuskan nafas kehidupan roh-Mu ke dalam tubuh ragawi kami, sehingga kemanapun dan dimanapun apapun yang kami kerjakan, roh-Mu turut bekerja dalam kehidupan kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang telah kami dengar boleh menjadi kekuatan, pengharapan iman kami dalam melanjutkan kehidupan, khususnya di tengah situasi saat ini. Kami tetap percaya Tuhan, bahwa Engkau dalam kuasa-Mu memberi kekuatan pada kami untuk menjaga merawat kehidupan tubuh jasmani dan rohani kami. Tuhan berkati dengan kekuatan kesehatan, sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus.
Kami percaya Tuhan, kami sanggup melewati lembah pergumulan ini karena kami mengandalkan kuasa Tuhan melingkupi kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, pada malam ini kami keluarga demi keluarga jemaat-Mu, secara khusus GPIB Jemaat Charis Pulau Gebang, Jakarta yang tetap melaksanakan ibadah keluarga walau secara online. Tuhan berkati setiap keluarga jemaat-Mu yang beribadah pada malam ini. Kami percaya lawatan kuasa Tuhan memperkaya pengharapan iman mereka dengan berkat-berkat yang tak berkesudahan, sehingga mereka akan menjadi lebih dari seorang pemenang dalam perjuangan hidup di masa pandemik ini. Kami mendoakan suami, istri, orang tua, anak-anak, Tuhan berkati. Kami percaya keluarga demi keluarga jemaat-Mu terpelihara oleh kasih sayang Tuhan. Kami mendoakan ya Tuhan untuk keluarga-keluarga yang bergumul dengan masalah-masalah kehidupan, imbas dari wabah pandemik ini, kesulitan-kesulitan ekonomi yang mereka hadapi, pekerjaan yang semakin sulit didapatkan. Tuhan tolong kuatkan umat kepunyaan-Mu, agar mereka tetap percaya dan bersandar pada kasih dan kuasa Tuhan. Karena hanya mereka yang mengandalkan Tuhan boleh melihat bagaimana cara Tuhan memberkati kehidupan mereka. Karena itu ya Tuhan, biarlah jemaat-Mu terus mengandalkan kuasa-Mu di tengah situasi kehidupan yang semakin sulit ini. Kami berdoa ya Bapa untuk jemaat-jemaat-Mu yang dalam kelemahan fisik karena sakit penyakit. Tuhan tolong lindungi jemaat-Mu agar tidak terpapar oleh COVID-19. Kami percaya Tuhan, kuasa Roh Tuhan menutup bungkus kehidupan jemaat Charis, agar tidak satupun yang tersentuh oleh paparan COVID-19 ini. Kami serahkan Tuhan pengharapan iman kami untuk kekuatan, kesehatan dari jemaat-Mu. Kami berdoa untuk para pelayan-Mu Tuhan, para penatua diaken, para pendeta. Tuhan berkati agar dengan kekuatan daripada Roh Tuhan, kami tetap melaksanakan tugas pelayanan dalam ketulus ikhlasan. Sekalipun kami tahu Tuhan, ada banyak resiko yang harus kami hadapi, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan melindungi kami dengan kuat kuasa Roh Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan pengabdian kami, pelayanan kami, Tuhan yang akan menyempurnakan sehingga menjadi kekuatan bagi jemaat. Demikian juga kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang terus mengandalkan kuasa Tuhan dalam seluruh aktivitas kehidupan mereka, bahkan yang selalu hadir ibadah luring di gereja tatap muka. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, jauhkan dari segala paparan COVID-19. Biarlah protokoler kesehatan tetap ditaati oleh jemaat Charis. Majelis jemaat menjadi ujung tombak bagi perlindungan jemaat agar terhindarkan dari sentuhan COVID-19 ini. Kami serahkan Tuhan pengharapan kami, doa-doa kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk keluarga-keluarga jemaat-Mu yang bergumul dengan ekonomi keluarga mereka karena kebutuhan-kebutuhan anak-anak dalam pendidikan yang harus mereka siapkan sekalipun dalam situasi saat ini. Tuhan, tolong berikan jalan keluar dari segala kesulitan keluarga-keluarga jemaat-Mu, agar biaya pendidikan yang harus mereka penuhi dapat tercukupkan karena kuasa dan kasih sayang Tuhan. Demikian juga anak-anak Tuhan yang harus belajar di rumah dalam pendampingan orang tua. Tuhan berkati para orang tua agar diberikan kekuatan, kesabaran mendampingi anak-anak mereka. Bahkan juga anak-anak kami yang terus mengikuti kuliah online. Tuhan berkati agar mereka tetap bersemangat membangun prestasi kuliah mereka sekalipun harus dilaksanakan secara online. Kami percaya Tuhan, kondisi ini tidak akan lama, semua pasti berlalu dalam rencana dan kehendak Tuhan. Biarlah anak-anak kami tetap memacu semangat mereka dalam pendidikan, dalam membangun prestasi kuliah maupun sekolah mereka. Terima kasih Bapa. Demikian juga anak-anak kami Tuhan yang
bergumul dengan masalah pekerjaan, bahkan yang kehilangan pekerjaan akibat terimbas dari COVID-19 ini. Tuhan, kuatkan hati anak-anak-Mu, berikanlah mereka berkat pemeliharaan yang sempurna, supaya mereka tidak terpuruk dalam keputusasaan, dan yakin percaya bahwa oleh kuasa Tuhan mereka tetap mampu menjalankan dan melanjutkan kehidupan. Berilah kemampuan dalam berkreasi untuk menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan yang baru karena sulitnya mendapat pekerjaan saat ini. Kami mohon kepadamu Bapa, biarlah anak-anak Tuhan dimanapun berada boleh menjadi pribadi yang kreatif, yang berdaya guna untuk mengatasi situasi yang sangat sulit saat ini. Terima kasih Bapa Surgawi, pakai gerejamu menjadi wadah tempat di mana anak-anak Tuhan bisa terarah dan dibimbing untuk bertahan di tengah situasi hidup yang menuntut kekuatan dan semangat hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pengharapan iman kami untuk situasi hidup saat ini. Kami percaya dalam Tuhan kami beroleh jawaban yang pasti. Hidup kami terberkati selalu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pengharapan iman kami untuk bangsa negara kami. Tuhan pulihkan dengan kuat kuasa Tuhan, dan biarlah kami bisa melewati pergumulan ini dalam pertolongan daripada Tuhan melalui pemimpin negeri kami yang arif bijaksana, yang senantiasa memperjuangkan kehidupan masyarakatnya. Terima kasih Bapa, inilah syafaat kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. pelihara kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya. Karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Filipi 4 ayat 6 yang menyatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita memberi persembahan sambil memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 443 bait 1 dan 2. Sukacita dalam derita, Yesus Kristus mulia, sudah Kau bawa kurnia sorga, juru selamat
Bapak Ibu, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu, maka kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepadamu saat ini. Terimalah ya Tuhan, ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengelolaannya, agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Demi Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Dipersilahkan duduk. Warta sektor. Disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa mengacu pada ketentuan pemerintah untuk kenormalan baru dalam beribadah, dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, maka kami akan tetap melayani ibadah secara online. Dan demi memelihara kebersamaan kita beribadah, maka video ibadah minggu online akan kami share pada setiap hari Minggu pukul 7.30 WIB. Dan video ibadah keluarga online akan kami share pada setiap hari Rabu pukul 18.30 WIB. Terima kasih atas pengertian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Berikut jadwal ibadah virtual maupun luring di sepanjang minggu yang berjalan. Jemaat, kami undang berdiri untuk menerima amanat pengutusan. Jemaat yang diberkati Tuhan, hidup yang dijalani ini selalu menghadapi tantangan dan pergumulan. Jadikan Tuhan Yesus sebagai jawaban dalam mengatasi segala hal. Firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Kita sambut pengutusan dengan pujian Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu, dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja. Panca indra Kau menggerakkannya. Dikau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Dalam suka duka Kau ingin beserta, turut memperjuangkan damai sejahtera.
bersamaku. Engkau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.